Indonesia Lebaran Idul Adha pada tanggal 6 Juni 2025. Singapura Malaysia Lebaran Idul Adha-nya tanggal 7 Juni 2025. I'm straight away shocked. Still moving. He's a fighter. Hari Raya Haji is one of the most important celebrations for Muslims as it commemorates Prophet Ibrahim's complete trust, faith and devotion in Allah. We're cooking 5 kilos of chicken for a family of 30 people to celebrate Hari Raya Haji. Always selawat when you cook. It goes into the food, it's good for your soul and your body and everything else. Eid Adha Mubarak. Selamat Hari Raya Idul Adha to all my Muslim friends. I really crave rendang, lemang and serunding today. Selamat menyambut Hari Raya Haji. This is for you. Thank you. Welcome. Happy Idul Adha, guys. Shukran very much for this. I wish all my Muslims friends a Hari Raya Haji. Eid Mubarak, guys. Selamat Hari Raya Haji. Teman-teman semua, balik lagi bareng aku, Ria Oktorina. Kali ini, aku mau ajak kalian ngobrol soal satu momen spesial yang lagi ramai dibicarakan orang luar negeri, yaitu Hari Raya Idul Adha di Malaysia. Percaya nggak percaya, ternyata banyak turis asing yang datang ke Malaysia pas momen ini. Malah kaget, tapi sekaligus kagum loh. Kenapa bisa gitu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Penjualan hewan kurban di tahun 2025 ini menurun drastis karena ekonomi lesu. Indonesia Lebaran Idul Adha pada tanggal 6 Juni 2025. Singapura Malaysia Lebaran Idul Adha-nya tanggal 7 Juni 2025. Kalau mau kurban, dia cash make pri aja. Ada sedekah kurbannya. Iya, sedekah kurbannya itu maksudnya berapapun kita ada dikumpulkan nanti. Setelah terkumpul uangnya kita bisa belikan hewan kurban. Nanti hewan kurbannya itu setelah dikorbankan barulah dibagi-bagi ke kampung-kampung yang tidak melaksanakan kurban. Kau tim ketupat atau tim lontong? Aku tim ketupat, aku udah cakap. Kau tim Mimi Fly atau tim Dayang Nur Faizah? Ada ketupat, ada rendang, nasi himpit dan kuah kacang. Kuemu sudah tersidang, mari jemput sekampung datang. Selamat Hari Raya Haji. Tahun lepas, I donate 1 ekor kambing. Tahun ni, kali pertama, I pergi tengok korban. Jom. 날씨 좋다. 15 ekor sembila한다고 했어. sudah mati. 고기를 좀 덜 먹고 싶었어. Sebab you tengok kena sembelih. Kalau kita buat korban kan, kita tak boleh kesian dekat. boleh kesian. Tapi kesian nanti macam itu good purpose kan. Dapat sembelih, orang miskin dapat daging. lembu, kambing, ayam ada? 아는 것 같아. 조금 긴장돼 보여. nampak nangis. Sedih kok first time tengok lembu kena sembelih kan. 그래도 sembelih ends very quickly. sangat cepat habis. I rasa macam ini peaceful way kan. No, sedih-sedih. Sebab kalau sedih, itulah satu pengorbanan sebenarnya. Okay? Mini vlog anak rantau Malaysia di Hari Raya Idul Adha. Jadi sebenarnya ini video udah lumayan lama tapi baru sempat aku edit. Aku pengen cerita kegiatan pagi aku di Hari Raya Haji kemarin. Kebetulan di Malaysia biasanya disebutnya Hari Raya Haji ya teman-teman. Pagi-pagi aku sama teman aku langsung ke masjid. Lokasinya memang cukup jauh, jadi tadi kita naik Grab dulu. Sampai di masjid ternyata udah cukup ramai, padahal kita tadi juga berangkat lebih pagi dari biasanya. Ini aku sama teman-teman aku udah dapat tempat, jadi kita duduk dulu sekalian kita mau mengabadikan momen. Setelah itu kita sholat berjamaah bersama-sama. Aku nggak record ya waktu sholat, ini aku record waktu selesai sholat dan kita udah tata-tata lagi. Aku lihat-lihat yang datang kebanyakan di masjid ini juga anak-anak rantau, pastinya seperti aku. Walaupun pastinya ada juga keluarga Melayu yang datang ke sini. Kalau di Indonesia biasanya habis sholat ada acara salam-salam, kalau di sini enggak teman-teman. Jadi kita udah selesai sholat, kita beres
beres-beres dan langsung on the way pulang. Teman aku yang satunya lagi udah pesen Grabnya karena kita mau langsung pulang, tapi ternyata susah banget dapet Grab karena memang situasinya yang ramai. Jadi aku sama teman-teman memutuskan untuk foto-foto dulu, tapi nggak lama kita ngerasa udah panas banget, jadi kita langsung cari tempat untuk berteduh sekalian mau cari Grab lagi. Ini udah biasa terjadi sebenarnya kalau misalnya situasinya ramai, memang susah banget dapet Grab. Ya udahlah ya, daripada pusing mending kita cari jajan dulu buat camilan. Di sini kita sebenarnya mau beli minum, tapi ternyata kayak nggak ada yang cocok, jadi kita jalan-jalan lagi sampai muterin 4 toko mungkin. Oh iya, jadi lokasi masjidnya tadi itu memang deket sama bandara ya. Jadi tadi ada icon bandara yang gede banget itu. Karena belum dapat Grab juga, jadi aku duduk-duduk dulu sambil liatin orang-orang yang lagi jalan. Untungnya nggak lama teman aku ngabarin kalau udah dapat Grab. Jadi kita langsung on the way pulang. Oh iya, kita bayar sekitar 20 ringgit ya pulang pergi di pagi hari ini. Karena aku udah lapar banget, jadi aku mau mampir ke warung buat beli jajan nanti untuk temen aku makan pakai nasi. Ternyata aku nggak bawa uang cash banyak-banyak, jadi jumlahnya kurang. Alhasil aku pakai uang temen aku dulu. Teman-teman aku tuh di sini pengen beli es batu, tapi ternyata udah habis. Jadi kita diskusi dulu kira-kira mau gimana. Dan ini temen aku yang satunya masuk untuk beli air es yang adem gitu. Maksudnya air mineral yang dingin ya, bukan air es. Habis itu aku langsung pulang ke rumah. Ini ada barang-barang teman aku yang mau buat salad. Selesai bersih-bersih, aku langsung prepare untuk makan. Kebetulan aku masih punya perkedel frozen, mau aku goreng sekalian mau aku angetin sayur yang udah aku masak. Di sini aku nggak dapet daging ya teman-teman, jadi makan seadanya aja. Kalau di Indonesia pasti udah makan daging kan biasanya kalau hari raya Idul Adha. Untuk memulai makan, aku makan roti tawar sama selai kesukaan aku. Sampai-sampai aku lupa ini perkedelnya kematangan. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ini sarapan aku, perkedel dengan sayur kangkung. Sambil makan, aku sambil sama mama. Sebenarnya itu udah kangen banget, tapi aku belum bisa pulang teman-teman. Nah ini video lanjutannya, aku rekam di malam harinya. Kebetulan temen aku masak rendang ayam, jadi aku makan bareng-bareng sama temen aku. Jadi malamnya tuh ada sedikit vibes hari raya gitu. Aku makan sambil nonton film kesukaan aku. Hayo lo, ada yang tahu nggak ini tuh film apa? Still moving. He's a fighter. Hari Raya Idul Adha di Kuala Lumpur. Kemarin aku sholat Idul Adha di Indonesia Embassy KL. Gak ada janjian, tapi ternyata ketemu orang-orang yang aku kenal juga. Kemarin sholatnya mulai dari jam 8.15 dan ada kupon makanan. Jadi setelah sholat kita bisa ambil lontong atau nasi gratis. Lumayan untuk sarapan sebelum pergi ke airport. Setelah sholat aku ke rumah ambil luggage dan langsung ke airport. Untungnya gak bawa bagasi, jadi bisa langsung masuk aja. Flightnya lumayan ramai walaupun lagi hari raya. Tapi dari KL ke Medan itu cepet banget, gak sampai 1 jam. Sampai rumah masih ada lontong Medan hari raya. Jadi aku makan lontong lagi dan setelah itu aku langsung ketemu sama teman-teman aku. Kira-kira di Medan nanti aku coba makanan apa aja ya? Boleh komen di bawah. See you next video. Why do Muslims celebrate Hari Raya Haji? Don't worry, I got you. Hari Raya Haji is one of the most important celebrations for Muslims as it commemorates Prophet Ibrahim's complete trust, faith and devotion in Allah. So the date of the celebration is determined by the Moon Sighting Committee, macam Aidilfitri juga, and it is a public holiday in Malaysia. According to the Quran, Allah had commanded Ibrahim to sacrifice his son Ismail, to which the Prophet was willing to without any questions. But Allah ultimately offered a sheep to sacrifice in place of Ismail. This is said to be a test of faith and commitment by Allah. Hari Raya Haji also marks the completion of Hajj, the annual pilgrimage to Mecca. It is done to remind worshippers of Ibrahim's obedience and trust in Allah, even to the point of sacrificing his own son, and the final intervention during the moment of sacrifice. So here's how Hari Raya Haji goes. Muslims would start the day by offering their prayers and listening to special sermons at the mosque, after which the sacrificial ceremony would begin. Sheep, cows, lambs or goats would be sacrificed by a male member of the family or community. The meat would then be cleaned and distributed to worshippers and those in need. At the heart of it, Hari Raya Haji is a festival that celebrates devotion and encourages kindness and compassion for those who are less fortunate.
The thing is, sacrificing animals is quite costly, so those who can afford it can do so. But if you can't, that's okay too. So this one my colleague pointed out to me, I baca as the Quran says, but bear in mind, never does their flesh reach God, and neither their blood. It is only your God consciousness that reaches Him. So some will choose to participate in more community service, thus sacrificing their time, or some may donate money to those who need it. Wow, I learned so much when researching for this video. I hope I answered some of your questions, and if I missed out anything, tolong tunjuk aja kat comment section Selamat Hari Raya Haji! Halo Indonesia Malaysia, korang tahu tak rasa macam semalam je Raya Idul Fitri sekarang Idul Adha. Alhamdulillah Raya dapat solat. Yang ni kan first time solat Raya Idul Adha di Sarawak, Malaysia. Rasa bahagia sangat. So nak ucapkan selamat Raya Idul Adha untuk seluruh follower Roy. So inilah sedikit perkongsian Roy solat Idul Adha di masjid dalam kilang Roy. Roy rasa bahagia sangat dapat jumpa kawan-kawan. Walaupun sederhana tapi berjabat tangan, saling meminta maaf. Walaupun tak dapat solat raya di kampung, tapi yang ini pun okey, rasa bahagia, bersilaturahmi kan. Lepas bersalaman tu kita pun keluar, mereka bagi makanan, snack dan juga air sedapnya. Ya Allah, Roy ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat, terutama untuk staff, HR, bos kilang Roy ni, semoga kilang ni maju jaya dan selamat Hari Raya Idul Adha. One thing I didn't know about rendang is that it takes so long to cook it. I've been invited to the kitchen of Awin Rayu and they're gonna teach me how to cook a proper rendang. We're cooking 5 kilos of chicken for a family of 30 people to celebrate Hari Raya Haji. Ini bawang merah, bawang putih, cili api, lengkuas, halia and serai. Bismillahirrahmanirrahim. I'm straight away shocked. Before there was no blender. No blender. Blender not allowed. We'll let it sit for 10 minutes. Yeah, I can smell it. But you always have to be careful. if it falls down. Sorry. This is how we cook lah. It has to be noisy, so you cannot stir all the time because you don't want to break the chicken. Okay? Be gentle with the chicken. Don't See how the color changes? You don't measure everything, but the ancestors will whisper it to you. Yeah. Always salawat when you cook. It goes into the food. It's good for your soul and your body and everything else. How is it? It took us more than 3 hours to cook this delicious rendang. This is what Malay women are doing for those that they love. Gimana sih suasana lebaran di Malaysia? Jadi ini tuh tahun ketiga aku merayakan lebaran Idul Adha di Malaysia. Jadi selama ini lebaran aku tuh belum pernah ngerayain lagi di Indonesia. Perayaan lebaran di Malaysia tuh memang gak semeriah di Indonesia. Dan di sini tuh untuk perayaan atau mulai sholat idnya itu dimulai pukul 8. Nah, ini pagi-pagi aku udah berangkat karena hari ini juga aku duty atau kerja. Jadi aku tuh berangkat dari rumah pukul 7. Pukul 7 tuh kalau di Malaysia tuh masih pagi banget ya, atau subuh. Dan ini aku menuju masjid naik MRT. Aku berencana sholatnya itu di area KLCC. Jadi masjidnya tuh letaknya deket banget dengan KLCC. Nah, ini aku lagi naik MRT-nya untuk line-nya Line Putrajaya dan aku turun di pesiaran KLCC Station. Untuk jarak masjid dari stasiun MRT itu nggak jauh banget sih. Kita bisa jalan kaki kurang lebih 400 meteran aja. Ini aku udah sampai di MRT Station dan kemudian aku jalan menuju ke masjidnya. Untuk nama masjidnya itu Masjid Asyakirin yang ada di area KLCC. Keren banget sih masjidnya, view-nya dengan KL Tower dan juga Petronas. Kalian udah pernah belum ke masjid ini? Harus cobain sih. Nah, ini dia masjidnya udah kelihatan, bener banget kan view-nya tuh Petronas dengan KL Tower. Nasib baik pas aku datang tuh masih sepi, jadi tuh aku kebagian di area dalamnya. Untuk desain masjidnya bagus banget ya, dan dari tadi tuh udah dimulai takbirnya. Oke, ini sholatnya udah selesai dan aku siap-siap untuk langsung pergi ke kantor. Oh iya, hari ini tuh ada teman aku yang open PO masakan-masakan Indonesia. Karena kan jauh dari keluarga, akhirnya di sini tuh bikin kangen banget sih kalau makan masakan Indonesia. Nah, di sini tuh kebetulan untuk menu yang dibuka ada coto Makassar dengan buras dan juga ada pisang ijo. Sebagai keturunan Makassar, menurutku ini coto Makassarnya persis banget kayak yang ada di Makassar. Lanjut, karena masih mau makan makanan Indonesia, ini kita pulang kerjanya ke Taste of Medan yang ada di Pasar Seni. Let's ask college students questions about Eid and see if they can answer them. Can you tell us what is Eid al-Adha? Eid al-Adha is one of the most important festivals, as it shows the willingness of Prophet Ismail to sacrifice his son when God had ordered him to. What animals are sacrificed in Eid?
Cows, maybe like what's it called? Sheeps, you know, sheeps, cows, maybe camels too. I'm guessing. Yeah. How many days is Eid al-Adha? Is it 1 day? No. 3 days? And what do people do during these days? People usually sacrifice an animal like a sheep or a goat, and then they give it to the people who are in need, who don't have food. In different countries, they sacrifice different animals like sheep or goat or goat. What's one historical event that's associated with Eid al-Adha? Historical event? Like from the Prophet days. Oh, isn't it Prophet Ibrahim alayhi salam when he was asked to sacrifice his son? Correct. Yep. How did you know this? Just from the story to sacrifice Prophet Ismail alayhi salam. It was a test from God. Then instead of that, God sent them a sheep and was sacrificed. How many Eid celebrations are there and what are they called? I think there's 2. Correct. Is it Eid al-Fitr and Eid al-Adha? This is a small gift for you. Thank you. Selamat menyambut Hari Raya Haji. This is for you. Thank you. Welcome. Happy Idul Adha, guys. Shukran very much for this. I wish all my Muslims friend a Hari Raya Haji. Sure. Thank you. Eid Mubarak, guys. Vlog Hari Raya Idul Adha di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi ini jam 7 pagi masih gelap guys, dan aku langsung berangkat ke masjid. Nyampe di masjidnya kecepatan jam 8 pagi. Ini Masjid Asyakirin di daerah KLCC. Di sini tuh mulai sholat Idul Adhanya sekitar jam 8.15 guys. Ini aku datang awal dan masjidnya udah rame banget. Tapi kayaknya orang Malaysianya sedikit. Kebanyakan pekerja-pekerja dari Bangladesh juga. Aku dapatnya di saf luar dan selesai sholat aku ketemu sama teman-teman aku. Nah, walaupun di public holiday aku tetap kerja guys. Jadi setelah sholat langsung pergi ke kantor. Dan ini kecepatan karena aku masuknya jam 10 pagi. Jadi aku mau taruh barang-barang dulu. Terus aku sarapan dulu di kedai mamak di dekat kantor aku sama teman-temanku. Jadi kita pesen nasi goreng daging. Terus ada roti telurnya juga. Roti telur di Malaysia itu murah banget guys. Kayak cuma 2 ringgit aja. Nah, setelah sarapan kita balik lagi ke kantor. Terus mau cek dulu makan siang hari ini di kantor apa aja, dan ternyata ada nasi lemak. Terus aku juga beli catramue. Ini tuh minuman asal Thailand dan terkenal juga di Malaysia kan. Adanya di TRX Mall. Kita pesen dari Shopee Food, dan next time kira-kira buat video apa lagi ya Besti? Let's celebrate Eid al-Adha in Sabah, Malaysia. Look at our Eid outfits. Eid prayer first. Masya Allah. Oh, that's the cow. Waiting till kurban will be done. Teaching essentials about Eid al-Adha. Now let's learn how to eat with hands. Some meat for everyone for home. Watching TikTok with cuties. Eid Mubarak Said. Eid Mubarak Said. Mini vlog Lebaran Idul Adha kelima di Malaysia. Hai guys, alhamdulillah bersyukur banget tahun ini masih bisa merayakan Idul Adha di sini bareng teman-teman. Kayak tahun kemarin aku sholat di masjid ini lagi. Masjid ini yang paling dekat dengan hostel aku. Ada yang tahu masjid ini? Pas mau masuk ke dalam masjid aku salfok nih ke kursi dan meja yang udah ditata buat makan bersama nanti. Jadi pengen makan di sini juga deh. Ini aku udah di dalam masjid. Kalau untuk perempuan di atas, lelaki di bawah. Kalau di Malaysia sholatnya agak siangan guys. Ini kita semua lagi nunggu sholatnya mulai tuh. Udah ramai kan? Aku nggak videoin pas sholat. Terus ini langsung aja aku mau lihat sapi dan kambing kurban yang mau disembelih. Ini sapinya ada 2 yang kecil, terus yang besar ada 1. Nah ini kambingnya ada banyak. Kalau lihat hewan kurban mau dipotong tuh rasanya kasihan ya. Tapi semoga bisa jadi berkah buat yang kurban, terus nanti bisa jadi tunggangan menuju surga. Amin. Yang sabar ya Pi. Setelah lihat sapi terus aku langsung pulang. Nih cuacanya lagi bagus banget ya. Langitnya tuh bersih biru loh.
Ini kita pulang jalan kaki, soalnya kita semua pada nggak pakai masker, nggak boleh naik bus. Ini sebenarnya kita semua tuh lagi kepanasan loh guys, tapi nggak apa-apa, olahraga sekali-kali di pagi hari. Terus sampai rumah karena nggak dapet daging, aku bikin bakso aci. Bakso aci ini aku beli di TikTok. Ini bakso aci keju sama mercon. Lihat nih, aku belah yang kejunya langsung lumer guys. Terus ini yang mercon. Nih lihat nih, baksonya cantik kan? Kalau yang mercon ini isinya tetelan daging. Pertama aku makan siomaynya dulu. Rasanya enak, siomaynya empuk. Lanjut aku makan bakso merconnya, tuh lihat tetelannya, rasanya juga enak. Ini tuh nggak kayak bakso aci biasanya, yang ini rasanya lebih ke daging daripada tepung. Bisa dibilang ini 70% daging, 30%-nya tepung. Terus ini aku cobain yang keju. Menurut aku kejunya itu enak ya. Kalau aku sih kayaknya nggak cocok deh kalau bakso sama keju. Dapat cuangki lidah juga. Ini cuangkinya enak. Terus kuahnya juga seger. Overall ini semua enak sih menurut aku. Makan coto Makassar saat lebaran Idul Adha di Malaysia. Setelah sholat Idul Adha di KLCC, aku balik ke kantor karena aku harus kerja lagi. Tapi hari ini tetap semangat karena aku udah pesen es pisang hijau dan juga coto Makassar. Coto Makassarnya ini juga lengkap pakai buras yang gendut-gendut, Besti. Ini dia cotonya, nikmat banget. Dan ini coto daging ya, Besti. Dagingnya isinya banyak banget. By the way, aku pesennya ini online. Kira-kira kalian ada yang pengen gak? Boleh komen di bawah biar aku spill nomor WhatsAppnya. Lanjut, aku mau makan es pisang hijau, Besti. Waktu dibuka aja ini tuh udah wangi banget. Kulit pisang hijaunya itu padat banget dan aku emang suka pisang hijau kayak gini nih. Ini tuh lengkap sama apa ya, sirup merah gini ya Besti ya. Tapi aku nggak suka kalau dituang terlalu banyak soalnya kemanisan Besti. Tapi kayaknya nyari pisang hijau sama coto Makassar susah ya di KL ya Besti ya. Kalau kalian pernah beli coto Makassar di KL, komen di bawah ya di mana ya Besti. Eid Adha Mubarak. Selamat Hari Raya Idul Adha to all my Muslim friends. I really crave rendang, lemang and serunding today, but unfortunately I couldn't find it anywhere. So then the next best thing to celebrate today with a good food was Arabic. So I came to the Iraqi restaurant, which has really good reviews, and I asked them, what should I have to celebrate Hari Raya Idul Adha? Especially Iraqi, either like have a that is from this Iraqi dolma, is especially. So this is what I'm gonna have. Dom makan. When I moved to Malaysia, I was obsessed with this drink. Peach and pineapple is my favorite. So sweet, but there is something so indulgent about barbican. I love all things jeruk. Salty jeruk. Looks good. The meat is really soft. So comforting. I have no clue how am I gonna tackle all of it by myself, but it's really good. It's zesty. The meat is so soft. You have so much flavor here. You have the vine leaves, tomato, roasted and stuffed with rice and lamb. Potato. So all the vegetables are stuffed with the same thing, right? Rice and grounded lamb? Yeah, grounded lamb, everything is the same thing. The meat is so good, so soft. Definitely there is this dominant flavor which is quite zesty, lemony, sourish, very fresh. Feels like a celebration food. Still love to obviously have some rendang and lemon and serunding, but I think that was a really good choice. And they brought the complimentary tea, which is so perfect for this weather now. I hope you are all having amazing celebration with your family and loved ones with a lot of good food. A Day in My Life edisi Sholat Id Idul Adha di negara orang. Halo semuanya, sholat Id hari ini dimulai dari aku yang buru-buru ke masjid. By the way, ini tuh first time aku ngerayain hari raya Idul Adha di negara orang. Ini tuh aku bener-bener ngerayainnya sendirian, ke masjid sendirian. By the way, aku sholatnya di masjid UTM.
Nah, ini aku udah sampai di Masjid Sultan Ismail UTM Skudai. Alhamdulillah ini tuh masih belum dimulai sholat Id-nya, jadi masih ada waktu buat sampai ke dalam. Ini aku udah di masjidnya, tapi aku di luar karena di dalam masjid tuh udah full. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting bisa menjalankan sholat Id Idul Adha walaupun di negara orang. Ini tuh sholat Id-nya udah selesai sekitar jam 9 waktu Johor, dan ini aku mau balik ke kosan aku. Di sini ramai banget ya, ada perkumpulan mahasiswa dari masing-masing negara. And ya, ini aku udah di perjalanan pulang menuju kosan aku. Kosan aku cukup dekat dari masjid, jadinya aku nggak perlu jalan jauh-jauh, alhamdulillahnya. Segitu aja, thank you so much. Jadi gini, Idul Adha di Malaysia itu ternyata punya vibe yang kuat banget. Dari suasana kampung yang dihias, suara takbir yang berkumandang dari masjid-masjid, sampai ke momen penyembelihan hewan kurban, semuanya terasa hidup dan penuh makna. Banyak turis yang gak nyangka kalau Idul Adha bisa dirayakan sehangat ini. Mereka bilang, di negara asal mereka, mungkin hari raya ini hanya sekadar momen doa dan berkumpul keluarga. Tapi di Malaysia, mereka bisa lihat langsung bagaimana masyarakat gotong royong, kerja bareng di lapangan, menyembelih hewan kurban, dan kemudian bagi-bagi daging ke tetangga dan warga sekitar. Ada yang bilang, ini baru pertama kalinya mereka lihat proses penyembelihan secara langsung. Ada yang kaget, tapi banyak juga yang justru jadi penasaran dan pengen tahu lebih dalam tentang maknanya. Yang bikin salut, masyarakat Malaysia ternyata gak segan untuk ngajak turis-turis ini ikut merasakan suasana. Bahkan ada yang dikasih kesempatan buat bantu-bantu atau sekedar lihat dari dekat. Jadi semacam edukasi budaya langsung gitu ya. Dari situ, banyak orang luar negeri akhirnya melihat bahwa Malaysia bukan cuma tempat wisata yang enak buat liburan, tapi juga negara yang masih kuat menjaga tradisi dan nilai agamanya. Dan itu bikin banyak dari mereka jadi respect banget sama budaya Melayu dan Islam yang dijalankan di sana. Dari cerita ini, kita bisa ambil pelajaran bahwa menjaga tradisi dan budaya itu penting banget. Gak cuma buat diri sendiri, tapi juga buat menunjukkan jati diri bangsa kita ke dunia luar. Kadang hal-hal yang buat kita biasa aja justru bisa jadi luar biasa di mata orang lain. Jadi yuk kita jaga dan rayakan budaya kita dengan bangga. Tapi tetap terbuka buat berbagi dan menjelaskan ke siapapun yang ingin tahu. Karena lewat momen kayak gini, dunia bisa belajar saling menghargai dan memahami satu sama lain. Aku Ria Oktorina, sampai ketemu di cerita.